Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Syahidian dengan NIM 211910101095 dari kelas praktikum gambar mesin C. Di sini saya akan mempresentasikan benda kerja yang saya pilih untuk tugas praktikum gambar mesin C, yaitu dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik merupakan alat yang bisa mendongkrak atau mengangkat beban atau benda yang sangat berat. Contoh dari benda yang bisa didongkrak dalam mesin ataupun kendaraan. Dongkrak ini disebut hidrolik karena menggunakan liquid atau cairan khusus yang bisa membantu proses pengangkatan alat berat tersebut. Jenis dongkrak hidrolik yang saya pakai ini yaitu dongkrak hidrolik jenis botol. Kemudian part-part pada dongkrak hidrolik. Pada dongkrak hidrolik botol ini terdapat sekitar 22 part. Yang pertama, mulai dari bagian paling kecil terdapat godri. Part ini terbuat dari besi baja dengan diameter godri 6 mm. Dalam dongkrak hidrolik botol tersebut terdapat 2 biji godri. Fungsi dari godri ini sebagai katup, yaitu sebagai penutup dari masuknya cairan hidrolik. Yang kedua ada ring pipa hidrolik. Part ini terbuat dari besi untuk diameter luar sebesar 34 mm, kemudian diameter lubang sebesar 21,45 mm dengan tebal 1 mm. Fungsi dari ring ini yaitu sebagai pembatas antara pipa dalam dengan dudukan utama, dan fungsi lainnya yaitu sebagai penutup godri agar tidak keluar dari lubangnya. Yang ketiga ada ring baut pompa. Part ini terbuat dari besi untuk diameter luarnya sebesar 18 mm, kemudian diameter lubang sama dengan 8 mm dengan tebal 1 mm. Fungsi dari ring baut pompa ini sama dengan ring baut pipa dalam tersebut, yaitu sebagai pembatas dan menutup godri agar tidak keluar dari lubangnya. Kemudian dudukan utama. Part ini merupakan part yang paling penting, yaitu part untuk menggabungkan semua jenis part yang ada di dongkrak hidrolik. Dudukan ini terbuat dari besi. Untuk alas dudukan itu dengan ukuran panjang 99 mm dan lebarnya 91 mm. Untuk diameter tabung yang luar ini sebesar 76 mm dan diameter pipa dalam yang ini sebesar 34 mm. Kemudian terdapat lubang besar dengan diameter 6 mm, ini dengan ini sama 6 mm. Kemudian yang kecil sebesar 2 mm. Fungsi lubang dengan diameter 6 mm ini sebagai tempat masuknya godri, dan lubang yang kecil ini sebagai aliran cairan minyak liquidnya. Yang kelima ada pipa dalam. Part ini terbuat dari besi, panjang pipanya 146 mm, untuk diameter pipa luar sama dengan 36 mm, diameter dalamnya sebesar 9,5 mm. Terdapat bulir di bagian atas dan di bawah dengan panjang 20 cm dari ujung, maksudnya 21 cm, 21 mm dari ujung sini dan 21 mm dari ujung bawah ke atas. Fungsi dari pipa dalam ini sebagai rumah dari as hidroliknya dan melekat pada dudukan utama. Yang keenam ada ring plastik. Part ini terbuat dari plastik untuk diameter luarnya 29,8 mm dan diameter dalamnya 24 mm untuk tinggi dengan dimensi 4 mm. Tebal plastiknya 0,6 mm. Fungsi dari ring plastik ini
sebagai rumah dari karet O-ring dan melekat pada as dalam hidroliknya. Kemudian ada karet O-ring. Part ini terbuat dari karet untuk diameter luarnya 29,8 mm dan diameter dalamnya 23 mm. Tinggi atau ketebalannya 3,4 mm. Fungsi karet O-ring ini berada di dalam ring plastik tersebut, kemudian melekat pada diameter cekungan dari as pipa hidroliknya. Kemudian terdapat as hidrolik atau as dalam. As dalam ini terbuat dari besi, panjang asnya 165 mm. Untuk diameter as luarnya yang ini sebesar 27,7 mm. Dan terdapat diameter as yang besar segini. Ini dengan dimensi 29,8 mm. Kemudian terdapat cekungan dengan diameter 23 mm untuk letak ring plastik dan karet O-ring tersebut. Terletak di bawahnya yang diameternya 29,8 mm. Letaknya di sini. Kemudian di bawahnya ada diameter lagi dengan ukuran 23,70 mm. Terakhir yang kecil sendiri ini dengan diameter 10 mm. Kemudian yang ke-9 ada baut ulir peninggi. Part ini terbuat dari besi, panjang baut ulirnya 100 mm total. Untuk diameter payung atau topnya yang atas ini sama dengan 26 mm. Kemudian diameter ulirnya 19 mm. Fungsi dari baut ulir peninggi ini untuk menambah ketinggian dari benda kerja yang akan didongkrak. Kemudian tabung luar. Tabung luar terbuat dari besi, panjang tabungnya 146 mm. Untuk diameter tabung luar sebesar 70 mm dan diameter dalam pada bagian atas sebesar 53,0 mm. Di bagian samping ini, di bagian belakang terdapat lubang pengisian oli dengan diameter 7,3 mm. Fungsi dari tabung luar ini sebagai pembentuk ruang antara tabung dengan pipa dalam. Yang ruang tersebut berfungsi sebagai tempat oli liquidnya. Kemudian 11 ada ring plastik atas. Ring plastik ini dengan diameter luar dengan ukuran diameter luar 59,4 mm. Kemudian diameter bagian dalam 52,1 mm dengan tebal 1 mm. Fungsi ring plastik atas ini sebagai batas antara tabung luar dengan baut penutup atas. Kemudian yang ke-12 ada baut penutup atas. Part ini terbuat dari besi. Tinggi bautnya sekitar 29,25 mm. Untuk diameter luarnya dengan dimensi 89,4 mm. Diameter dalam bagian atas ini sebesar 22,7 mm. Kemudian pada bagian dalam itu terdapat lubang dengan diameter 3 mm untuk lubang liquid. Yang ke-13 ada baut as pompa. Baut as pompa ini terbuat dari besi dengan panjang 50 mm. Untuk diameter luarnya 19 mm. Untuk diameter lubang atau diameter dalamnya 10,55 mm. Terdapat ulir di bagian bawah dengan panjang 14 mm dari ujung bawah sini. Fungsi dari baut as pompa ini sebagai rumah atau tempat untuk masuknya as pompa dan melekat pada dudukan utama dilekatkan dengan ulir. Kemudian terdapat ke-14 ada karet untuk as pompa. Diameter karet O-ring as pompa ini yang luar sebesar 10,55 mm. Kemudian diameter dalamnya 8 mm. Tebal karetnya 2 mm. Kemudian ring plastik untuk as pompa juga
terbuat dari plastik dengan diameter luar sama 10,55 mm, diameter dalamnya sama 8 mm, kemudian dengan tebal 1 mm. Nah, part yang ke-16 yaitu as untuk pompa. Part ini terbuat dari besi, panjang pipanya 63 mm, untuk diameter pipa luar 10,55 mm, kemudian terdapat cekungan dengan diameter 8 mm. Nah, dengan panjang 3 mm untuk tempat ring plastik dan karet o-ringnya tadi. Kemudian yang terakhir ada lubang pada bagian atas dengan diameter 6,6 mm. Fungsi as pompa ini sebagai pompa untuk menyalurkan liquid ke dalam as hidrolik supaya terangkat dan mendobrak benda kerja. Nah, as pompa letaknya pada baut pompa tadi, kemudian dilekatkan dengan pengait ini yang bisa bergerak naik ke atas untuk memompa. Kemudian yang 17 ada pengait as pompa. Part ini memiliki panjang pipanya total 69 mm dengan tebal platnya 2 mm untuk diameter pipa luar 27 mm. Terdapat dua lubang. Yang tengah ini dengan diameter 6,55 mm dan yang belakang dengan diameter 7,6 mm. Jarak pada lubang tengah, jarak antara ini terdapat dua platnya. Jarak pada lubang yang tengah, lubang tengah ini antara ini 18 mm, kemudian yang belakang ini jaraknya 13 mm, lubang yang belakang. Fungsi pengait pengawas pompa ini untuk memasukkan pipa agar mudah untuk memompa saat mendongkrak kendaraan ataupun mesin yang berat. Yang ke-18, tuas penghubung pengait pompa. Part ini terbuat dari besi dengan panjang 89,4 mm, lebar 16,7 mm, untuk diameter lubang sama keduanya yaitu 7,75 mm. Nah, letak tuas penghubung pengait pompa berada di sini, yaitu menghubungkan antara dudukan utama dengan pengait sebagai engsel agar mudah untuk menggerakkan as pompa ini ke atas dan memompa ke atas ke bawah. Kemudian yang ke-19 ada as pengancing kecil. As pengancing ini memiliki panjang 23,7 mm. Untuk diameter payungnya yang atas ini 10 mm, diameter asnya 6,55 mm, dan diameter lubang ini 2 mm. Fungsi as pengancing kecil ini untuk mengancing antara tabung pengait tersebut dengan as pipa, as pompa. Kemudian yang ke-20 ada as pengancing besar. Sama dengan as pengancing kecil, cuma perbedaannya dengan diameter payungnya 10,15 mm dan diameter asnya 7,6 mm. Panjangnya juga sama. Kemudian baut penutup hawa. Baut penutup hawa ini memiliki panjang 38,5 mm total dan untuk diameter atasnya ini 8,7 mm, yang kecil 5 mm diameternya. Dapat ulir di tengah dengan panjangnya ini 14,5 mm. Untuk diameter lubang untuk pipa ini 4 mm, diberi palang dengan bentuk tabung dengan panjang 20 mm. Kemudian kawat pengancing. Nah, kawat pengancing ini terbuat dari besi dengan panjang 2,5 mm. Fungsi dari kawat pengancing ini sebagai mengancing as pengancing besar ini setelah dimasukkan untuk mengaitkan antara
pipa pengait ini dengan as pompa maupun pipa pengait dengan dudukan utama ini. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.